orang yang diwasiatkan Rasulullah untuk membimbing kita itu di dalam bahasa Arabnya disebut wasi, waw sod ya. Artinya orang yang menerima wasiat Nabi untuk melanjutkan pengajaran tentang agama Islam itu kepada umat sepeninggal beliau. Di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, para wasi itu disebut juga imam. Jadi imam artinya pemimpin yang diwasiatkan oleh Nabi. Dalam banyak hadis disebutkan tentang keharusan kita mempunyai imam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bukan saja harus punya Nabi yang harus kita ikuti, tapi kita juga harus punya imam. Dan itu disebutkan di dalam banyak hadis. Saya akan menyebutkan lebih dahulu beberapa ayat Al-Quran tentang imam. Pertama surat Sajdah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan di antara mereka para imam yang memberi petunjuk berdasarkan perintah kami karena mereka bersabar dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Menurut para ahli tafsir, kata kami jadikan di antara mereka imam artinya selain para nabi itu ada yang Allah tunjuk sebagai imam. Walinaj'alanna min ummatika a'immatan, kata para ahli tafsir. Kami akan jadikan di antara umat kamu itu beberapa imam, para imam yang akan memberikan petunjuk sesuai dengan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ini surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari nanti satu saat ketika kami memanggil setiap kelompok manusia berdasarkan imam mereka. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kita artikan satu-satu. Yauma itu hari, kita tahu semua. Yaumiddin itu hari pembalasan. Nad'u kami memanggil, dari kata da'a yad'u. Kulla semua atau tiap-tiap. Unas dalam bahasa Arab untuk manusia itu ada beberapa kata. Ada annas, ada al-insan, ada al-bashar. Kita tidak ingin menjelaskan satu persatu. Tapi kalau Allah menyebut kelompok manusia, Allah menyebutnya unas. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, maka setiap kelompok Bani Israel itu tahu tempat minum mereka. Wa alimat kullu unasim masrabahum. Waktu Nabi Musa memecahkan batu, kemudian memancar dari batu itu 12 mata air, maka setiap mata air itu memberikan minum kepada kullu unasin, kepada setiap kelompok Bani Israel. Jadi kelompok itu dalam Al-Quran disebutnya unas. Nanti kata pada hari kiamat kami akan memanggil setiap umat itu dengan imam mereka, bi imamihi, bi dengan imam mereka. Pada hari kami panggil setiap manusia dengan imam mereka. Tentu yang punya imam. Yang tidak punya imam bingung, imamnya tidak diabsen, tidak dipanggil. Berdasarkan ayat ini ada sebuah hadis. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman faqala fi khutbatihi. Beliau bersabda dalam khutbahnya, "Udhkurul mauta fa innahu akhidun binawasikum." Ingatlah kematian, karena kematian itu akan mengambil ubun-ubun kamu. Innal abda la tazulu qadamahu yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah
wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqah wa an imamihi man huwa. Qala Allah azza wa jalla yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Jadi satu hari Rasulullah bersabda dan menyebut ayat ini di dalam khutbahnya. Beliau berkata, ingatlah kamu kepada kematian, karena kematian akan mengambil ubun-ubun kamu. Nanti pada hari kiamat tidak bergeser telapak kaki manusia kecuali dia akan ditanya dari umurnya kemana umurnya itu dia habiskan, dari kemudaannya kemana kemudaan itu dia pergunakan, dari hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan, dan dari imamnya siapakah imam dia itu. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari ketika kami memanggil setiap kelompok manusia dengan imam mereka. Dalam terjemah Departemen Agama, imam itu diterjemahkan dengan kitab. Saya tidak tahu juga kenapa jadi kitab. Dalam bahasa Arabnya imam, tapi dalam terjemahnya jadi kitab. Pada hari kami memanggil setiap kelompok manusia dengan kitab mereka. Mungkin karena kita ini selalu mengatakan kita tidak perlu imam, karena ada Al-Quran lah itu sebagai imam kita. Sehingga nanti di alam kubur juga ketika kita ditanya, siapa imam kamu itu? Kita jawab Al-Quran imam kami, kan? Gitu. Itu kalau ada yang meninggal dunia ditalkinkan istilahnya. Diberi pelajaran. Pelajarannya begini, kalau ditanya siapa Tuhan kamu? Tuhan kami Allah. Siapa nabi kamu? Nabi kami Muhammad. Agama kamu Islam. Nah, imam kamu apa? Quran, katanya. Karena itulah dalam terjemahan itu imam itu diterjemahkan kitab ya, dan Quran. Ada Al-Quranu imami, karena Quran itu adalah imamku. Nanti pada hari kiamat itu pendapat para ustadz di sekitar kita. Kalau mereka tanya misalnya tentang imam ini, ya kita tidak perlu ada imam. Imam kita cukuplah Alkitab, cukuplah Al-Quran itu jadi imam. Sebagian ulama itu. Sebagian lagi ulama berpendapat tidak, kita mesti punya imam. Bukan hanya Al-Quran saja, tapi kita juga harus punya imam. Malahan ada menarik itu pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu di kubur nanti. Asal usulnya dulu itu pertanyaannya semua dimulai dengan kata man. Man itu artinya siapa? Ku ya. Man siapa ini? Kalau ma itu apa? Kalau man siapa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Tidak ma rabbuka. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, siapa imam kamu? Tapi jawabnya adalah Al-Quran imam. Sehingga ada yang curiga, jangan-jangan itu juga terjadi perubahan di pertengahan jalan dalam perjalanan sejarah seperti pernah kita ceritakan. Berubah juga. Dari man berubah jadi ma. Dari siapa imam kamu berubah jadi apakah imam kamu. Ayat yang ketiganya cukup terkenal ini, walaupun kita artikan lain, yaitu ayat surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri di antara kamu. Ulil amri. Nah, ulil amri itu sering kita artikan pemerintah kita. Jadi katanya ini dulu sering dipakai ini oleh terutama majelis ulama. Wajib yang kita taati itu 3. Allah, Rasulnya, dan pemerintah. Ulil amri minkum. Kata Al-Fakhrur Razi atau Zamakhsyari di dalam tafsirnya, Allah menyuruh kita taat kepada yang 3 itu. Karena yang 3 itu tidak pernah salah. Kalau Allah menyuruh kita mentaati orang yang pernah salah, berarti kita bakal melakukan
kesalahan. Jadi Allah itu hanya memerintahkan kita taat kepada orang yang tidak pernah salah. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada sebetulnya perintah mentaati orang tua. Wajib mentaati orang tua. Yang wajib itu ialah berkhidmat kepada orang tua sebaik-baiknya. Bahkan kalau orang tua menyuruh kamu berbuat musyrik, kata Al-Quran, jangan kau taati mereka, tapi pergaulilah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Mengapa kita tidak diwajibkan taat kepada orang tua? Sebab orang tua kita ini manusia biasa yang ada kemungkinan salahnya. Sehingga karena kita ini wajib taat kepada orang tua, lalu kita taati orang tua walaupun salah, akhirnya kita jadi berbuat salah. Dan berbuat salahnya itu karena diperintahkan Allah untuk berbuat salah. Tidak mungkinlah Allah menyuruh kita untuk berbuat salah. Karena itu pastilah yang disuruh Allah untuk kita taati itu mestilah orang yang tidak pernah salah. Sebab kalau orang yang harus kita taati itu pernah salah, berarti salahlah itu Tuhan. Kok nyuruh kita mentaati orang yang salah? Karena itu tidak mungkinlah ulil amri di sini itu adalah pemerintah kita. Karena pemerintah kita bukan saja tidak pernah salah, malah paling sering salah, paling sering salah. Dan kalau kita disuruh mentaati yang salah, jadi salah kita. Dan yang memerintahnya juga jadi salah. Itu kata agama syari. Karena itu kata agama syari, tiga itu yang harus kita taati itu tidak pernah salah semua. Atiullah, taatilah Allah. Allah itu tidak pernah salah. Wa atiur rasul, taatilah Rasul. Rasul juga tidak pernah salah. Karena kita disuruh taat kepada wa ulil amri minkum, dan taat juga lah ulil amri di antara kamu. Itu juga mestilah yang dimaksud ulil amri itu ialah yang tidak pernah salah, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah berbuat maksiat, yang di dalam istilah agama disebut maksum. Maksum, terpelihara. Nah, jadi yang dimaksud ulil amri di sini itu adalah sama dengan para imam yang kita maksud itu, yang harus kita taati. Jadi kita ini punya kewajiban mentaati tiga itu. Mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mentaati ulil amri, atau mentaati imam kita. Sekarang saya akan sebutkan lagi beberapa hadis yang menjelaskan tentang keharusan punya imam. Dan bahwa kalau kita tidak mentaati imam, bahkan kalau kita tidak tahu saja imam kita mati jahiliyah. Hadis ini banyak diriwayatkan bukan oleh saya saja, oleh beberapa orang di Indonesia juga, yang akhirnya kemudian membentuk imam sendiri-sendiri karena ada hadis ini. Misalnya di Jawa Timur ada seorang ulama ketemu hadis ini. Saya bacakan nih hadis ini. Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati tanpa imam, dia mati sebagai kematian jahiliyah. Atau dalam riwayat lain, man mata wa laisa alaihi imamun fa inna mautatahu mautatun jahiliyatun. Siapa yang mati dan dia tidak punya imam, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, man mata wa lam ya'rif imama zamani mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dan tidak tahu siapa imam zamannya, matilah dia sebagai kematian jahiliyah. Matinya orang-orang jahiliyah dulu. Itu ulama Jawa Timur itu ketemu hadis ini. Karena itu kemudian dia perintahkan semua orang untuk punya imam. Mana imamnya? Ya saya ini, kata dia. Sayalah imam itu. Dan semua harus baiat, ikut imam itu. Siapa yang tidak ikut baiat kepada imam itu, dia dihitung mati jahiliyah. Apa ayat Qur'annya harus mengikuti imam itu? Yaitu tadi yang saya bacakan tadi itu. Nanti di hari kiamat kamu akan dipanggil siapa imam kamu itu. Al-Quran juga mengatakan kamu harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kamu. Ia membentuk sebuah jamaah di Indonesia ini dengan pengikut yang cukup banyak juga, yang memang sedang merindukan imam mereka. Mereka berbaiat. Dalam pandangan kelompok ini, orang Islam seperti kita yang tidak ikut baiat kepada mereka adalah
orang yang bakal mati jahiliyah. Ada hadisnya, ini hadis yang saya bacakan tadi. Dan kita harus akui ibu-ibu sekarang ini karena tidak punya imam, matinya mati jahiliyah. Dan saya tidak main-main ini ya, ini hadis ini. Jemaah itu pun sampai beranggapan kalau kelompok jemaah itu dalam fikihnya, kalau kita berkunjung ke rumah jemaah itu, Jakarta juga banyak ya, sampai terjadi kalau suami istri, istrinya sudah baiat kepada imamnya, suaminya tidak, mereka cerai. Karena suaminya itu termasuk kelompok jahiliyah, karena suaminya tidak berbaiat kepada imam dia. Kalau kita berkunjung ke rumah mereka dan kita makan atau kita minum, itu gelas kita akan dibersihkan seperti membersihkan bekas jilatan anjing. Karena kita najis, kita orang jahiliyah itu. Karena kita tidak punya imam. Mereka biasanya tidak mau dalam sholat berimam kepada yang tidak berbaiat kepada imam mereka. Di kampung saya, di jalan kampus itu, hampir semua penduduk itu aktif dalam pengajian-pengajian yang kita selenggarakan di masjid. Kecuali sahabat saya yang punya imam. Imamnya orang Indonesia. Jamaah yang punya imam seperti itu bukan kelompok dia saja. Di Garut pun ada satu kelompok juga memilih seorang sebagai imam, dan kemudian yang lain-lainnya baiat kepada imam itu, dan mereka mewajibkan ketaatan kepada imam itu. Saya dulu sering membina anak-anak mahasiswa Islam di Unpa, di ITB itu. Suatu saat saya diculik gitu, dibawa ke Lembang. Saya diminta untuk jadi imam. Mereka minta saya jadi imam karena mereka takut kalau mereka mati tanpa imam, mereka mati jahiliyah. Saya bilang, saya juga cari imam ini. Bukan saja Anda, saya juga lagi cari imam. Kita bareng-bareng aja cari imam gitu. Nah, sekarang gini, tentulah kalau Allah itu dan Rasulnya memerintahkan kita mengikuti imam, mestinya imam itu jelas betul siapa itu yang dimaksud dengan imam itu. Sebab kalau tidak jelas betul, nanti semua orang bisa mengaku dirinya sebagai imam. Dan repotnya gini, seperti di Indonesia ini, kalau kita masuk kelompok ini, kita punya imam. Dan orang yang tidak masuk kelompok kita mati jahiliyah. Tapi kelompok yang lain itu punya imam lagi. Dan yang tidak masuk kelompok dia itu seperti kita mati jahiliyah juga. Jadi saling memati jahiliyahkan satu sama lain ya. Yang kedua juga, itu menunjukkan bahwa sebetulnya seluruh kaum muslimin itu percaya bahwa mereka itu harus punya imam. Mereka merindukan imam lah sepeninggal Rasulullah itu, yang harus mereka ikuti, harus mereka taati. Hanya masalahnya mereka ini tidak memiliki pengetahuan siapa yang dimaksud dengan imam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang ketaatannya itu wajib, sama seperti wajibnya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang imam itu tadi yang saya bacakan, itu hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab Kanzul Ummal, dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah. Itu kitab hadis disusun oleh pengikut mazhab Hanafi, Al-Qunduzi Al-Hanafi. Kitabnya itu kitab Yanabi'ul Mawaddah. Kitab itu menyebutkan siapa saja imam itu, namanya satu persatu, Rasulullah menyebutkannya. Dan tapi tidak ada itu di dalam Bukhari dan Muslim ini. Tapi di dalam Muslim itu ada hadis yang mirip seperti itu, yaitu dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah, ini jilid yang ketiga, Kitabul Imarah, yang bunyinya begini: man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dan dalam kuduknya tidak punya bai'at, maksudnya juga tidak punya imam, mata mitatan jahiliyatan, mati dengan kematian jahiliyah. Ini dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Imarah, itu kitab yang ke-33. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah
mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dan di dalam kuduknya, di dalam lehernya tidak ada baiat ketaatan kepada imam, maka dia mati sebagai kematian jahiliyah. Jadi berdasarkan hadis-hadis itu, kita ini harus punya imam. Nah sekarang tentulah Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk kepada kita siapa imam itu. Sebab kalau tidak beri petunjuk, nanti tadi itu kemungkinannya setiap orang nanti akan mengaku menjadi imam. Di Afrika ada seorang guru tarekat dulu, waktu Inggris menyerang ke situ, dia mengaku sebagai imam, diikuti oleh orang-orang. Kemudian mereka memimpin perlawanan melawan Jenderal Gordon waktu itu, dan kalah itu imam. Di Malaysia ada kelompok yang menduga sebentar lagi akan datang imam. Dia hitung-hitung kedatangan imam itu, dan ternyata akhirnya kemudian dia sendiri itu. Dia menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Di India juga ada seorang muslim dari keturunan Hindu, kemudian mengaku dirinya bukan saja sebagai Nabi Isa, dia juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Di sini juga ada orang yang ngaku juga sebagai Imam Mahdi. Malah yang melantiknya malaikat Jibril sendiri, menunjuk salah seorang putra bangsa Indonesia sebagai Imam Mahdi. Nah itu karena apa? Karena para imam itu tidak diketahui. Mereka tidak tahu dari Al-Quran atau hadis apa pedoman atau siapa itu imam yang harus diikuti itu. Nah, karena apa? Karena di dalam hadis-hadis yang sudah kita jelaskan pada Rabu yang lalu, kita sudah ketahui bahwa Rasulullah berwasiat kepada kita supaya kita mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait. Jadi tentu para imam itu mestilah dari Ahlul Bait itu. Nabi sampai menyebutkannya 3 kali kan, Uzakkirukumullaha fi ahli baiti, aku peringatkan kalian dengan ahli baitku ini. Ikutilah ahli baitku ini, ikutilah ahli baitku itu, sampai 3 kali. Dan Al-Quran juga menegaskan bukan saja ahli bait itu harus kita ikuti, tapi mereka itu adalah orang-orang yang terpelihara dari dosa, yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kalau kita mentaati mereka, kita tidak akan mentaati orang yang salah. Itu dijamin. Nah, kita mengenal ada beberapa imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Imam-imam itu adalah imam-imam yang tidak dijamin oleh Al-Quran, tidak berbuat salah. Satu-satunya para imam yang dijamin tidak bersalah, tidak pernah berbuat dosa oleh Al-Quran adalah Ahlul Bait. Itu seperti surat 33 ayat 33 ya. Itu hafal semua 33 itu. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan segala dosa dari kamu hai ahlul bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Jadi Allah itu menyuruh kita mentaati itu yang suci, tidak menyuruh kita mentaati yang tidak suci. Nah, kita kembali, ada pedoman dari Al-Quran tentang siapa yang harus kita jadikan imam. Kita ambil dari imam, pedoman dari Al-Quran. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'attamahunna faqala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ketika Tuhan Ibrahim menguji dia dengan beberapa kalimat, kemudian Ibrahim menyempurnakannya, lalu Tuhan berkata, aku jadikan kamu sebagai imam bagi umat manusia. Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, juga dari keturunanku. Tuhan berkata, perjanjianku tidak mengikat orang-orang yang zalim. Di sini disebutkan, menurut ayat ini, ada 3 itu syarat seorang jadi imam itu. Seperti Ibrahim itu, diangkat Allah sebagai imam.
sesungguhnya aku ja'iluka menjadikan kamu linnasi bagi manusia imama. Jadi syarat yang pertama seorang itu jadi imam itu harus ada penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Allah mau mengangkat Adam sebagai khalifah, Allah juga berkata menggunakan kata ja'il. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ja'il artinya aku jadikan. Jadi harus Allah itu yang menunjuk seorang itu jadi imam. Tidak boleh kita menunjuk diri sendiri. Tidak boleh kita juga menyuruh orang menunjuk kita dengan pemilihan umum. Itu Allah yang punya wewenang dan Rasulnya. Jadi dengan kata lain itu harus ada SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada di antara bapak dan ibu menemui orang yang mengaku diri sebagai imam, maka pertanyaan kita yang pertama kepada dia, mana itu SK-nya? Apa dalilnya bahwa Tuhan sudah mengangkat Anda? Mungkin dia bisa berkata begini, ya, saya pernah berjumpa dengan Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mi'raj dan ketemu Tuhan. Tuhan mengangkat saya sebagai imam. Di Bandung saya punya sebuah penerbitan, pernah datang ke kantor saya itu seseorang yang mengaku sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan dia bawa buku tebal, minta diterbitkan berdasarkan perintah Tuhan. Itu wahyu Tuhan yang diberikan kepadanya. Sudah dalam satu jilid tebal. Petugas di sana bingung juga kan. Ada orang yang diutus Tuhan menemui penerbit. Lalu dia minta saya untuk melayani orang itu. Saya waktu itu tolak buku itu. Tapi ini perintah Tuhan. Ya kita ini cuma bingung bagaimana membayar honorariumnya. Kata dia bisa dititipkan sama dia gitu. Nah, saya bilang kita mau transaksi langsung dengan Tuhan aja. Memang ada juga kadang-kadang orang mengaku dirinya kedatangan Jibril atau diutus Tuhan. Nah, kita teruskan. Itu satu. Menurut ayat ini yang kedua, syarat jadi imam itu yang kedua, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, kata Ibrahim. Jadi imam itu harus dari keturunan Ibrahim. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, kata Ibrahim. Jadi kalau ada juga yang mengaku-ngaku sebagai imam, kita harus minta silsilahnya yang membuktikan bahwa dia ini keturunan Ibrahim alaihissalam. Dengan syarat-syarat ini tidak gampang orang nanti ngaku-ngaku sebagai imam. Pertama, dia harus punya SK-nya dari Allah dan Rasulnya. Ini ja'iluka linnasi imama. Jadi untuk zaman ini, kita ini harus punya imam di zaman ini. Sekarang ini. Dan kalau kita mati tanpa kita mengetahui imam di zaman ini, kita mati jahiliyah. Hari ini imam kita ini, pertama, kalau ada yang ngaku sebagai imam, kita harus tanya, apa ada itu yang menunjuk dia dengan jelas. Tidak boleh menunjuknya itu samar-samar, tapi harus jelas. Jadi misalnya harus ada keterangan dari hadis atau dari Al-Quran yang mengatakan, kalau saya jadi imam, inni ja'ilu Jalaluddin Rahmat imaman linnasi imam. Harus jelas nama saya juga nama orang tua saya. Tidak boleh hanya menyebut Jalaluddin saja, karena itu bisa keliru. Ada banyak yang namanya Jalaluddin, nanti semua ngaku jadi imam. Maka itu harus Jalaluddin ibni Rahmat. Tapi mungkin Jalaluddin Rahmat itu ada banyak juga. Harus jelas juga itu silsilahnya. Dan salah satu syarat silsilahnya itu ialah dia ini harus dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyati, kata Ibrahim, harus dari keturunanku. Saya keturunan Nabi juga, tapi Nabi Adam. Dan silsilahnya sampai Nabi Adam tidak saya ketahui. Nah sekarang ini sulit dong kalau butuh mencari orang yang punya silsilah sampai Nabi Ibrahim. Sudah gini aja, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah itu sudah pasti itu keturunan Ibrahim. Rasulullah itu sudah pasti keturunan Ibrahim itu. Putra Ibrahim lah dari Ismail kan. Rasulullah itu sampai ke Ismail. Di dalam berjanji kan kita baca itu silsilah.
Rasulullah itu sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim. Berjanji itu yang kedua setelah abtadiul imla bismillatil aliyah. Pasal berikutnya itu bercerita tentang silsilah Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau begitu kita cari yang punya silsilah rangkaian keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi yang begitu itu banyak juga yang punya rangkaian silsilahnya itu kepada Rasulullah itu. Maka ada syarat yang ketiga, la yanalu ahdil zalimi. Orang itu haruslah orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang-orang zolim. Zolim di dalam Al-Quran artinya berbuat dosa. Dalam Al-Quran itu dosa itu disebut zolim. Misalnya kemusyrikan itu disebut zolim juga. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu kezoliman yang besar. Nabi Adam itu mengakui dosanya, tidak mengatakan Tuhan saya berbuat dosa. Tapi Nabi Adam itu berkata, Tuhan saya menzalimi diri saya sendiri. Rabbana zolamna anfusana. Jadi zolim itu artinya dalam ayat itu orang yang berbuat dosa. Jadi la yanalu ahdil zalimin, itu syarat yang ketiga imam itu, dia tidak pernah berbuat dosa. Harus bersih orang itu. Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa dia ini tidak pernah berbuat dosa? Juga tidak boleh dari pengakuan orang yang bersangkutan. Juga tidak bisa berdasarkan pengakuan orang-orang di sekitarnya. Karena kalau kita tahulah orang itu orang alim, soleh, dan tidak pernah berbuat dosa, saya kita ketahuikan secara lahir saja. Padahal dosa itu ada juga dosa batin, ada dosa batinnya juga. Jadi tidak berbuat dosanya itu haruslah berdasarkan jaminan dari yang maha tahu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama tadi SK-nya harus dari Allah itu. Kedua juga dia harus dijamin tidak berbuat dosa juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syarat yang kedua itu dari keturunan Ibrahim, tidak boleh satu itu aja syaratnya yang diambil. Karena banyak itu yang keturunan Ibrahim itu. Orang-orang Yahudi sekarang itu keturunan Ibrahim itu. Tidak boleh kita angkat sebagai imam. Oh cilaka itu. Karena dia tidak memenuhi dua syarat itu. Tidak ditunjuk Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin kita. Dan tidak dijamin tidak berbuat dosa. Sekarang kalau begitu sudah kita temukan sebetulnya bahwa yang memenuhi tiga syarat ini seluruhnya hanyalah ahlul bait. Karena ahlul bait itu dijamin Allah tidak berbuat dosa. Apa jaminannya? Itu surat Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua, Rasulullah sendiri memperingatkan kita untuk mengikuti ahlul bait ini. Jadi itu ada SK-nya dari Rasulullah. Yang ketiga, ahlul bait itu jelas itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tua kita dulu mungkin ngambil ayat ini sepotong-sepotong ini, terutama orang-orang Betawi. Orang Betawi ini pikir kalau dia keturunan Nabi, wah itu sudah ditaati bukan main. Orang berebutan mengambil berkah, diduganya dia pasti imam karena dari keturunan Nabi. Walaupun kita harus menghormati zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, tapi mereka bukan imam yang kita maksud di dalam pembicaraan kita sekarang. Nah, dan yang kedua, ahlul bait ini juga adalah orang yang dijamin tidak berbuat dosa dengan ayat itu. Saya membacakan asbabun nuzul, peristiwa ketika turunnya ayat ini. Ayat ini disebut ayat tathir, artinya ayat pensucian. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, jilid yang keempat, kitab Fadailus Sahabah, hadis nomor 1883. Keutamaan para sahabat, halaman 312. Jilid yang keempat, Sahih Muslim. Hadisnya kalau di sini hadis nomor 61, halaman 312. Judulnya Bab Fadaili Ahli Baitin Nabiyyi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Bab keutamaan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terjemahkannya bab keutamaan keluarga Nabi. An Sofiyah binti Syaibah qalat Aisyatu
kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada. Faja'a al-Hasan bin Ali fa'adkhalahu, thumma ja'a al-Husain fa'adkhalahu ma'ahu, thumma ja'at Fatimah fa'adkhalaha, thumma ja'a Ali fa'adkhalahu, thumma qala innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Bersumber dari Safiyah binti Syaibah, ia berkata, Aisyah mengatakan, pagi-pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan mengenakan pakaian, dia terjemahkannya bagus juga ya, malah saya terkejut, dengan mengenakan pakaian batik yang terbuat dari bahan bulu berwarna hitam. Sebetulnya bukan batik, dalam bahasa Arab mirqun itu sebuah kain yang ada bunga-bunganya, maka dia terjemahkan batik itu pakaian yang pakai bunga-bunga gitu. Bagus juga nih penerjemahannya. Pak Kiai ini yang penerjemahnya, Kiai Adib Bisri Mustafa. Saya setuju aja deh lah, batik aja. Jadi batik itu ternyata ada dalam hadis, dan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau mengikuti Al-Quran dan hadis, maka kita harus beli batik ya. Saya teruskan nih terjemahan dari dia. Pagi-pagi Nabi keluar dengan mengenakan pakaian batik yang terbuat dari bahan bulu berwarna hitam. Tiba-tiba datang Hasan bin Ali, beliau lalu mengajaknya masuk. Lalu datang Husain dan dia masuk bersama beliau. Sebentar kemudian datang Fatimah, beliau mengajaknya masuk. Kemudian datang Ali dan beliau pun mengajaknya masuk. Kemudian beliau membaca firman Allah, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hei ahlu bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini dari Muslim. Riwayat yang panjangnya sebetulnya bukan begitu, agak terperinci. Jadi Rasulullah satu saat sedang berada di rumah. Kalau di sini ini keluar rumah katanya. Jadi kemudian ditutup dengan selimut itu di luar rumah nih. Dalam riwayat beliau sedang berada di rumah, kemudian datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk ke dalam selimut itu, kemudian masuk Sayyidah Fatimah, masuk juga ke situ, masuk Al-Hasan dan Al-Husain masuk ke situ. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ha'ula'u ahli baiti. Ya Allah, inilah ahli baitku. Kemudian turunlah ayat itu, sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan segala dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Setelah itu Rasulullah juga berdoa, ya Allah, inilah ahli baitku. Cintailah orang yang mencintai mereka, dan musuhilah orang yang memusuhi mereka. Nah, waktu itu ada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi yang pernah kita ceritakan sedikit di sini. Kata Ummu Salamah, wa ana ma'ahum ya Rasulullah. Apa saya juga boleh bergabung bersama mereka? Rasulullah berkata, innaka ala khair. Engkau tidak usah, engkau orang baik. Walaupun Nabi menyebutnya orang baik, tapi Nabi tidak menyuruh masuk, karena Nabi ingin membatasi siapa ini ahlul bait ini. Ya itu yang berada di dalam selimut itu. Kata ahli tafsir Al-Wahidi, inna hadhil ayah nuzilat fi khamsatin. Ayat ini turun untuk yang 5. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Aliyun wa Fatimah wal Hasan wal Husain alaihimussalam. Jadi ayat ini turun untuk yang 5, yaitu Nabi. Jadi Nabi juga termasuk ahlul bait. Malah dia pemimpinnya ahlul bait itu. Kemudian Sayyidah Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, dan Ali. Dulu orang-orang tua kita dulu setelah salat maghrib, mereka baca wirid, mengingatkan tentang keharusan mengikuti yang 5. Karena dalam perkembangan sejarah, ternyata kita ini tidak ikut kepada yang 5 dalam paham agama itu. Kita ikut Abu Hurairah. Dalam hadis perintah untuk mengikuti Abu Hurairah tidak ada. Tapi kita ikuti Abu Hurairah. Kalau salat Jumat di kampung-kampung, biasanya selalu yang disebut itu nama Abu Hurairah. Sebelum khatib berdiri, kan ada seorang yang manggil-manggil. Dulu waktu kecil saya takjub betul sama yang bawa tongkat itu. Lalu dia mengatakan, ruwiya an Abi Hurairah annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal jum'ata sayyidul ayyam, dan seterusnya. Kalau bapak-bapak itu pasti pernah ketemu yang bawa tongkat begitu itu. Dulu saya cita-cita kecil ingin jadi tukang itu, tukang mengantarkan imam itu. Cita-cita itu tidak tercapai, malah saya yang sering diantarkan. Dan hadis yang selalu disebut itu adalah hadis Abu Hurairah. Ruwiya an Abi Hurairah annahu qala. Kalau kita baca juga Sahih Muslim dan Bukhari, paling banyak kita temukan Abu Hurairah.
sebagai sumber hadis kita ini. Di dalam Bukhari itu mungkin hanya ada sekitar 10 hadis saja yang berasal dari Sayyidina Ali. Dari seluruh kitab-kitab Ahlus Sunnah, hadis yang berasal dari Sayyidina Ali itu hanya sekitar 40-an. Dari Abu Hurairah, hadis-hadis itu ada kira-kira 6.000-an lebih. Jadi emang imam kita itu tidak kepada Ahlul Bait itu. Tadi disebutkan tadi. Tapi dulu, sekali lagi, orang-orang tua kita di kampung dulu sering mengingatkan kita tentang yang 5 itu. Saya mencoba juga dulu, waktu itu saya hafal di kampung itu baca. Tapi rupanya karena lidah orang Indonesia sudah berubah itu. Kata-kata Arabnya itu udah ngaco lah. Jadi saya mencoba men-trace aslinya itu gimana itu. Salawatnya begini, setelah pada maghrib itu. Sallallahu ala toha khairi khalqi wallaha wal qarari dhil qurba wal zahra wa benaiha. Itu sudah saya perbaiki, itu bahasa Arabnya. Bahasa Arab kampungnya ngaco lah. Tapi pokoknya ada kelihatannya ke sana arah-arahnya. Sallallahu ala toha, semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada Toha. Yang dimaksud Toha adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Rasulullah salah satunya adalah Toha, seperti yang kita baca dalam sholawat Badriyah kan. Sholatullah ala Toha. Yang kedua, khairi khalqin, sebaik-baiknya makhluk. Wal qarari dil kurba, sampaikan juga sholawat itu kepada seorang penyerbu dari keluarga Nabi yang tidak pernah mundur. Itu maksudnya Sayyidina Ali. Karena Rasulullah menyebut Sayyidina Ali itu sebagai al-qarar, ghar al-farar. Sayyidina Ali itu yang selalu menyerbu dan tidak pernah mundur. Wa Zahra, itu maksudnya Sayyidah Fatimah. Wa benaiha, dan kedua putranya. Yang dimaksud adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Pada hari dulu berangkatlah ke kampung saya, situ Cicalengka. Pada maghrib nunggu situ, pasti kedengaran itu orang-orang tua masih sallallahu ala toha khairi khalqi walaha. Masih berulang-ulang kali itu. Saya beritahukan kepada bapak-bapak itu yang bapak sebut itu Ahlul Bait. Bapak-bapak itu bilang, nah, Pak Ahlul Baitnya. Wah, itu Ahlul Bait ya. Sudah tidak kenal itu apa yang mereka ucapkan. Tampaknya para kiai dulu itu meninggalkan itu supaya tidak dilupakan dan menyerahkan kepada saya untuk menjelaskannya sekarang. Bahwa itu yang disebut-sebut di situ itu adalah Ahlul Bait yang masuk dalam ayat innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Oke. Yang 5 itu tidak sampai kepada kita kan sekarang. Padahal kita harus punya imam kita ini di zaman kita sekarang ini. Padahal yang 5 itu hanya ada dulu itulah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Rasulullah meninggal dunia, beliau mewasiatkan siapa imam yang harus kita ikuti itu sepeninggal beliau sampai akhir zaman. Beliau sebutkan itu. Nah, ini saya bacakan dalam Sahih Muslim, juga dalam Bukhari ini ada dimuat. Bukhari dalam kitab Al-Hukumah, Muslim dalam Kitabul Imarah, bab kepemimpinan. Kitab Imarah atau kitab kepemimpinan, halaman 529 jilid 3. Di situ disebutkan jumlah imam yang harus kita ikuti. Hanya disebut jumlahnya aja, tidak disebutkan namanya satu persatu. Nah, itu yang namanya satu persatu tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Itu ada dalam kitab Yanabiul Mawaddah dan beberapa kitab lainnya. Saya bacakan ini beberapa hadisnya. Mulai dari hadis yang kelima. Dalam bab itu hadis yang kelima. An Jabir bin Samurata qala dakhaltu ma'abi ala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fasami'atuhu yaqulu inna hadzal amru la yanqadi hatta yamdiya fihim 12 khalifatan thumma takallama bi kalamin khafiyya alayya qala faqultu li abi ma qala kulluhu min quraisy. Bersumber dari Jabir bin Samurah, dia berkata, bersama dengan ayahku kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku dengar beliau bersabda, sesungguhnya persoalan ini tidak akan pernah rampung. Saya menerjemahkan sesuai dengan dia. Sesungguhnya persoalan ini tidak akan pernah rampung sebelum 12 orang khalifah menyelesaikan di antara mereka.
Kemudian aku lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik-bisik dengan ayahku. Aku lalu bertanya kepada ayahku, apa yang telah dibisikkan oleh Nabi tadi? Ayahku menjawab, beliau bilang bahwa ke-12 orang khalifah itu berasal dari kaum Quraisy. Itu terjemahan ini. Kalau terjemahan saya sebetulnya tidak begitu. Sesungguhnya agama ini tidak akan berakhir sebelum sampai kepada mereka 12 khalifah. Kalau dari bahasa Arabnya, layan qadiya, itu artinya tidak berakhir. Tapi biar dipercaya, saya ikuti yang ini aja. Kemudian hadis yang ke-6-nya masih dari Jabir bin Samurah. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazalu amrun nasi madiyan ma waliyahum 12 rajulan. Saya baca terjemahan dari dia juga. Persoalan manusia tidak akan berlalu begitu saja selagi 12 orang tokoh menjadi penguasa mereka. Di sini tadi kalau tadi disebut khalifah, 12 khalifah, di sini disebut 12 tokoh. 12 rajulan. Dalam hadis nomor 7, la yazalul islamu azizan illa 12 khalifatan. Islam akan senantiasa berjaya di tangan ke-12 orang khalifah. Itu hadis yang ke-7. Hadis ke-8, la yazalu hadzal amru azizan illa 12 khalifah. Islam ini akan selalu berjaya di tangan ke-12 orang khalifah. Sama terjemahannya itu. Hadis nomor 9, agama ini akan senantiasa berjaya dan kuat di tangan 12 khalifah. Hadisnya agak banyak ini. Semuanya menegaskan bahwa sepeninggal Rasulullah itu kita harus mengikuti 12 khalifah. Ada 12 khalifah. Dalam hadis yang tadi belum saya sampaikan kepada Ibu karena tidak ada dalam Muslim dan Bukhari, tapi mungkin minggu depan saya titipkan kepada Ustadz Agus fotokopinya. Masih asli dalam bahasa Arabnya. Silahkan terjemahkan masing-masing. Di situ disebutkan bahwa itu ada orang Yahudi datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, setiap nabi itu meninggalkan wasinya yang diberi wasiat itu. Musa misalnya meninggalkan Harun, kemudian Nabi Isa juga meninggalkan siapa yang akan meneruskan ajarannya itu. Lalu siapakah wasimu itu? Lalu Rasulullah bersabda, sepeninggalku wasiku adalah Ali bin Abi Thalib. Sesudah Ali Al-Hasan, sesudah Al-Hasan Al-Husain, sesudah Al-Husain Ali bin Al-Husain, sesudah Ali bin Al-Husain Muhammad bin Ali, dan seterusnya disebut sampai ke-12. Nah, imam kita sekarang adalah imam yang ke-12. Ini sudah ditunjuk dia jauh sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada semuanya ada 12 khalifah. 12 khalifah itu disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim. Saya pernah diskusi ini di Yogyakarta. Waktu itu dengan seorang kiai dari Yogyakarta. Saya sebutkan bahwa 12 khalifah itu, 12 imam itu ada dalam Bukhari dan Muslim. Kata kiai itu, kalau benar ada, kata itu potong leher saya. Untung saya waktu itu tidak bawa Bukhari dan tidak bawa Muslim itu karena mau diskusi. Kalau saya bawa seluruh perpustakaan saya kan satu pesawat mungkin. Jadi saya tidak bawa itu. Bisa bilang untung bapak ini saya tidak bawa. Kalau bawa bapak harus dipotong itu. Akhirnya dari situ saya pergi ke Solo. Kebetulan orang Solo ada yang punya itu Bukhari. Minta difotokopi itu dan dikirimkan kepada Pak Kiai itu untuk menunjukkan bahwa 12 imam itu memang sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi katanya saya dengar, wah itu pasti katanya Bukharinya palsu, itu kan. Muslimnya palsu, gitu. Wah jadi bukan juga ini. Nah sekarang untung Ibu Taryo Al-Zahra di sini ini punya ini nih buktinya. Kalau ini palsu kan kasihan Pak Kiai ini yang menerjemahkannya dari Asyifa Semarang ini. Kita kan harus baiat ini sama imam itu. Karena kalau tidak ada baiat sama imam itu, kita mati jahiliyah. Dan siapa imam yang harus kita baiat itu? Itu yang 12 itu. Setelah Rasulullah. Jadi baiatnya sama ke-12 imam itu. Nah gimana caranya baiat kepada ke-12 imam itu? Saya setiap ba'da sholat, kalau keburu, kalau dulu sih awal-awal rajin setiap pada sholat.
Sekarang ini jadi jarang. Saya ini seperti lilin kecil. Kalau lilin itu tidak ada kawannya yang lain, terang gitu kan, cahayanya terang. Tapi begitu ada datang lampu-lampu lain dengan watt yang tinggi, cahaya saya jadi tidak ada artinya apa-apa. Kesalahan saya juga gitu itu. Dulu itu ketika saya sendirian, bagus diamalkan. Setelah ketemu ibu-ibu ini yang lebih saleh, yang cahaya wattnya lebih besar, jadi pudar ini cahaya saya. Nah itu dulu kita baca begini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata barus salam kan. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nah, sesudah itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu saya baiat dengan mengucapkan salam. Pertama salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Salam juga bagi para imam yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Salam juga kepada para nabi, para rasul dan para malaikatnya. Assalamu ala ibadillahi sholihin. Salam juga kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Itu sebetulnya perpanjangan dari salam kita waktu sholat. Waktu sholat juga kita akhiri dengan salam kan. Salam kepada nabi, salam kepada semua yang soleh, dan salam kepada semua makhluk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat saya itu sekarang ujungnya saya ini baca salam. Karena yang namanya salat ialah segala ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita sudah baca salam, itu sudah berakhir itu salat. Jadi kalau ibu-ibu ini pada tahiyat yang kedua baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Itu udah selesai itu salat. Udah selesai itu salat karena sudah mengucapkan salam. Karena itu saya hanya mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi itu di ujung saja pada tahiyat yang terakhir. Tahiyat awal tidak buru-buru menyelesaikan sholat. Kalau begitu nanti definisi sholatnya jadi ganti. Sholat ialah segala perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir, di tengah-tengahnya ada salam, berarti di ujungnya lagi ada salam gitu. Tapi itu urusan Ustaz Umar. Tapi itu sebetulnya baiat kita itu, baiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh di situ artinya para imam kita. Ala ibadillah solehin. Kemudian kalau salam kepada kaum muslimin lainnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjutkan tadi baiat saya itu sesudah assalamualaikum wa ala ibadillah solehin. Kemudian saya ucapkan kepada imam saya yang pertama. Assalamu ala aliyin amiril mu'minin. Saya ucapkan juga kepada Sayyidah Fatimah walaupun dia bukan imam tapi dia termasuk ahlul bait. Assalamu ala Fatimah sayyidati nisa'il alamin. Assalamu ala al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala Ali ibn al-Husain zainil abidin. Assalamu ala Muhammad ibn Ali bakhiri ilmin nabiyyin. Assalamu ala Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Assalamu ala Musa bin Ja'far al-Qazim. Assalamu ala Ali bin Musa ar-Ridha. Assalamu ala Muhammad bin Ali al-Jawad. Assalamu ala Ali bin Muhammad al-Hadi. Assalamu ala Al-Hasan bin Ali al-Zaki al-Asfari. Assalamu ala Al-Hujjah bin Al-Hasan al-Qa'im al-Mahdi. Salawatullahi alaihim wa alaihim ajma'in. Kalau milih mau baiat, kalau tidak kan kita masih bebas, Bu. Nanti kita insya Allah saya bagikan itu. Pertama saya akan bagikan hadis yang menjelaskan nama-nama imam itu sampai kepada yang 12 itu. Dan sesudah itu wirid itu yang kita ucapkan. Itu sebetulnya bukan hanya baiat saja, tetapi di alam ruhani kita ini harus menggabungkan diri kita dengan kafilah orang-orang suci. Di dalam Al-Quran disebutkan kunu ma'as shodiqin. Gabungkanlah dirimu bersama orang-orang yang benar.
Atau di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hai orang beriman, tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan bergabunglah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Jadi kita di sini di alam arwah kita ini kan terdiri dari dua bagian. Pertama, tubuh kita yang berada di alam nasut ini yang terikat oleh ruang dan waktu, dan kedua arwah kita. Arwah kita itu di alam yang lebih luas. Arwah kita ini walaupun masih terikat dengan tubuh kita, tapi dia berada di alam yang berbeda dengan tubuh. Karena itu arwah kita ini tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tubuh kita hanya bisa bergabung dengan tubuh-tubuh yang sezaman dengan dia, yang setempat dengan dia, seperti di tempat ini. Tapi arwah kita, ibu-ibu, bisa bergabung dengan arwah yang lain yang tidak sezaman dengan kita, yang tidak satu tempat dengan kita. Karena arwah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan diri kita dengan para nabi, dengan para siddiqin, para syuhada, para solehin. Surat An-Nisa ya, di ujungnya itu wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah bagusnya kalau kamu itu bersahabat dengan mereka itu, dengan yang tadi itu. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah baiknya kalau kamu bersahabat dengan mereka. Nah, gimana supaya kita ini bersahabat dengan orang-orang suci itu? Mereka itu adalah kafilah ruhani yang panjang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini harus menggabungkan diri dengan mereka, gabung dengan kafilah ruhani itu. Ada juga dua kafilah di situ, kafilah setan juga ada. Dan kita tinggal milih. Maka di dalam salat itu kita gabungkan diri kita dengan kafilah orang-orang suci itu. Pemimpin kafilah itu adalah Sayyidul Anam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita ucapkan dalam salat kita, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan salam itu passwordnya supaya kita gabung dalam barisan orang-orang suci itu, para arwah yang baik itu kita gabung di situ. Sekiranya kita ini berada di buntut yang paling belakang, atau dari buntutnya segala yang buntut, nggak apa-apa asal itu buntut dari kafilah orang-orang yang saleh, ketimbang jadi ketalaknya dari rombongan orang-orang yang durhaka. Itu udah jelas, mendingan jadi buntut di kalangan orang-orang yang saleh. Nah, untuk menggabungkan diri kita dengan para arwah yang saleh itu, kita pertama mengucapkan salam dulu kepada Rasulullah. Setelah itu kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, saya ini kemudian menggabungkan diri saya dengan para imam ahlul bait itu. Saya ucapkan salam kepada mereka satu persatu. Assalamu ala aliyin amiril mu'minin. Assalamu ala Fatimah sayyidati nisa'il alamin, dan seterusnya. Dulu malah saya tambahkan juga kepada Sayyidah Khadijah. Assalamu ala Khadijata zaujati sayyidil mursalin. Salam juga buat Khadijah, istri dari junjunan para rasul. Assalamu ala Fatimah sayyidati nisa'il alamin. Salam buat Fatimah, penghulu para wanita seluruh alam semesta. Nanti insya Allah kita bagikan situ. Dan satu bahasa ya sekarang hari ini berdasarkan pesan sponsor dari Ibu Taryo, emang mau menjelaskan imamah ini dan yang harus kita ikuti sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian kita harus ikuti juga sunnah Nabi itu, tapi sunnah Nabi yang melalui atau yang disampaikan oleh para imam itu, dari para ahlul bait itu. Tadi imam kita yang pertama adalah Sayyidina Ali. Karena itu dalam hadis-hadis mestinya kita mengambil hadis-hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu pergi ke Bandung, ke Mutahari, itu di pintu gerbangnya itu ada tulisan. Tulisannya itu masih pakai tulisan lama, namanya tulisan Kufi. Dulu Al-Quran itu di zaman Rasulullah ditulisnya dengan huruf Kufi, yang tidak ada baris, tidak ada titik, tidak ada macam-macam itu. Sampai sekarang kalau kita sempat pergi ke Iran, ke Mashhad, di situ ada museum Al-Quran. Saya pernah melihat Quran yang katanya
walaupun masih dipertentangkan di antara para ulama, ditulis oleh Sayyidina Ali. Jadi masih pakai tulisan Kufi itu, tetap tulisannya. Itu juga ditulis di pintu Mutahari itu, tapi yang menulis bukan Sayyidina Ali jelas. Itu orang Madura, ada namanya Sa'di. Ya, tapi dia tulis pakai huruf Kufi. Hadis Nabi di pintu sekolah Mutahari itu, yang berbunyi, Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal madinata falyatiha min babiha. Akulah kota ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin masuk ke kota ilmu, masuklah lewat pintunya. Jadi sebetulnya sekarang ini saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, masuk ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ke kota ilmunya Nabi itu, lewat pintunya. Dalam Al-Quran disebutkan, kalau masuk rumah, masuklah rumah lewat pintu. Jangan masuk rumah lewat belakang. Jangan masuk rumah lewat jendela. Atau jangan masuk rumah lewat atap. Karena yang begitu itu yang masuk rumah tidak lewat pintunya, itu takut dicurigai. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang yang mengambil ilmu Rasulullah tidak lewat Sayyidina Ali itu maling. Itu ibu-ibu yang nyebut tadi. Ya. Saya hanya menyebutkan bahwa sebagai orang yang sopan, yang tahu adab dan etiket, maka masuklah ke kota pintu Rasulullah itu lewat pintunya. Faman aradal Madinah falyatiha min babiha. Barang siapa yang bermaksud memasuki Madinah, kota ilmu Rasulullah, maka masuklah dari pintunya. Itu ditulis di pintu Mutahari, seolah-olah pintu Mutahari itu pintu Sayyidina Ali. Jadi masuk ke situ. Dan anak-anak juga menyanyikannya itu kan, Bu ya. Wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang mau masuk ke kota ilmu, hendaklah lewat pintunya. Ibu, Bapak, ini karena ini kuliah yang terakhir, dalam paket ini buat saya, esok hari dilanjutkan oleh Ustaz Agus Abu Bakar. Kita ingin menggunakan untuk tanya jawab, segala unek-unek diledakan, mumpung ada kebebasan berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kenapa hadis Abu Hurairah lebih banyak dari Ahlul Bait? Iya, saya juga tidak tahu kenapa itu. Kenapa jumlahnya lebih banyak? Istri-istri Nabi juga menyampaikan hadis-hadis. Istri-istri Nabi itu seperti Ummu Salamah, Aisyah, Zainab, Hafsah, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Kemudian para sahabat yang 4 itu, Khulafaur Rasyidin, juga menyampaikan hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu 4. Kalau 4 khalifah, hadis-hadis yang disampaikan oleh 4 khalifah, ditambah hadis yang disampaikan oleh Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi, itu jumlahnya hanya mencapai 1/4 dari hadis Abu Hurairah. Pertanyaan kita, kenapa hadis Abu Hurairah itu lebih banyak? Itu juga pertanyaan saya. Heran juga kenapa lebih banyak ini Abu. Rupanya dulu sejak ketika Abu Hurairah masih hidup, Abu Hurairah itu juga ditanya orang, kenapa dia ini kok banyak betul meriwayatkan hadis, lebih banyak dari Ahlul Bait atau dari sahabat-sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, itu ada dalam Bukhari. Abu Hurairah menjelaskan begini, satu hari kata aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya cerita sama Nabi, ya Rasulullah, saya ingin betul bisa menghafal hadis-hadismu itu. Kata Nabi, nanti kalau aku bicara, tariklah serban kamu. Setelah aku selesai bicara, tutupkan serban itu. Maka setelah itu, katanya, aku setiap kali Nabi bicara, aku tarik serban itu, dan kemudian aku tutupkan. Dan setelah itu aku tidak pernah melupakan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain Abu Hurairah mengatakan, Nabi pernah berkata di hadapan para sahabatnya, siapa yang ingin hafal hadis-hadisku, hendaknya dia menjulurkan serbannya. Dan kalau aku sudah selesai bicara, adalah dia tutupkan serbannya. Dan aku lakukan itu apa yang diperintahkan Nabi, sehingga aku tidak melupakan satupun yang disampaikan Nabi. Syai'an. Jadi kalau begitu, berdasarkan penjelasan Abu Hurairah, mungkin sahabat-sahabat yang lain ini pada lupa itu. Sementara Abu Hurairah itu ingat. Nah, kenapa Abu Hurairah bisa ingat? Karena tadi itu dia mendapat karamat. Bahkan dalam satu hadis itu juga disebutkan,
Itu hadisnya itu macam-macam. Ada yang menyebutkan Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah supaya menjulurkan serbannya. Ada juga menyebutkan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya. Ada juga satu kejadian Abu Hurairah disuruh menjulurkan serbannya. Kemudian Nabi memegang dari ujung sebelah sana, Abu Hurairah dari sebelah sini. Malah Abu Hurairah bercerita, dan saya lihat kutu berjalan dari sebelah sini, dari tepi ini ke tepi sana. Rupanya serbannya itu ada kutunya. Saya tidak main-main, itu benar dalam hadis itu disebutkan begitu. Itu penjelasan Abu Hurairah mengapa beliau itu bisa menghafal hadis banyak. Karena caranya sederhana saja, tinggal menjulurkan serbannya. Abu Hurairah juga pernah ditanya di zaman Utsman lah. Dia ini pernah jadi gubernur di Madinah, Abu Hurairah. Dia banyak meriwayatkan hadis. Kemudian ditanya orang, kenapa hadis Anda itu banyak? Benar. Yang lain tidak. Bukan hanya Ahlul Bait saja, yang lain juga tidak. Abu Hurairah menjawab, orang-orang lain itu punya pekerjaan dulu di zaman Nabi. Aku tidak punya kerjaan. Jadi aku tinggal di masjid. Dan setiap saat aku mengikuti pengajian Nabi. Jadi aku tidak disibukkan oleh perdagangan dan jual beli. Seperti yang lain-lain. Ada itu Abu Hurairah banyak. Yang lain itu karena sibuk jual beli, jadi tidak bisa menghafal. Karena kalau Abu Hurairah itu bisa menghafal sekian banyak hadis, Ibu, ada beberapa kemungkinan. Ada 5 mungkin kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Abu Hurairah itu memang orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat cerdas. Jadi walaupun dia bergaul dengan Nabi hanya 3 tahun saja. Beliau yang sempat bergaul dengan Nabi 3 tahun. Kalau Ahlul Bait itu Sayyidina Ali bergaul dengan Nabi sejak kecil. Malah Sayyidina Ali itu dipelihara oleh Rasulullah. Kemudian malah dinikahkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Jadi puluhan tahun ia menyertai Rasulullah. Abu Hurairah itu hanya 3 tahun. Tapi lantaran cerdasnya, itu kan yang menentukan kita bisa menghafal itu bukan lamanya belajar, tetapi kecerdasan. Saya itu dulu di Unpad itu masuk tahun 67, keluar 76. Jadi itu angka 6 diputar aja. 9 tahun itu saya belajar di Unpad itu. Jadi pastilah ilmu saya itu banyak. Karena orang lain cuma 4 tahun, saya 9 tahun. Lama. Tapi kan yang menentukan untuk dapat ilmu itu bukanlah lamanya, tetapi kecerdasannya. Jadi kalau Abu Hurairah dengan waktu 3 tahun bisa menghafal lebih dari 6.000 hadis. Sementara Sayyidina Ali yang bergaul, jadi sekitar 30 tahunan lah Sayyidina Ali bergaul dengan Rasulullah. Dan seringkali Sayyidina Ali itu bersama-sama dengan Rasulullah. Ada waktu-waktu tertentu Rasulullah itu bicara dengan Sayyidina Ali. Ternyata hadisnya sedikit. Ya, jadi kesimpulan kita mungkin itu Abu Hurairah jenius itu. Dan Ali bin Abi Thalib itu bodoh itu. Maaf, ini kesimpulan. Kalau saya sendiri tidak berpendapat. Astagfirullahaladzim. Kalau jangan berpikirnya begitu. Kemungkinan yang pertama, Abu Hurairah itu orang yang sangat cerdas. Yang kedua, Abu Hurairah itu memang tadi tidak disibukkan oleh perdagangan. Jadi dia ini sempat ada banyak waktu untuk belajar agama. Yang ketiga, karena Abu Hurairah itu dapat karomah, yaitu bisa menghafal hadis karena Nabi menasihatkan dia untuk menjulurkan serbannya itu. Kemungkinan yang keempat, Abu Hurairah itu bikin-bikin aja nama-nama berdusta lah gitu. Padahal sebetulnya tidak ada dari Rasulullah. Kemungkinan ini kemungkinan harusnya kita letakkan yang kelima. Masih ada kemungkinan keempat dulu, yang itu yang kelima yang terakhir. Dosa itu nyebut sahabat tukang bohong. Kemungkinan yang keempat dulu lah yang harus kita sebut, yaitu bahwa Abu Hurairah itu punya banyak waktu untuk mengajarkan hadis, untuk menyampaikan hadis. Sementara itu yang lain-lain itu tidak punya banyak waktu. Sayyidina Ali misalnya, dia seorang khalifah yang memimpin negara, jadi tidak sempatlah dia menyampaikan hadis. Sementara Abu Hurairah itu tidak pernah memimpin negara, jadi dia ngajar saja, jadi tentulah hadisnya menjadi lebih banyak. Nah, kita uji ini satu persatu ini kesimpulan kita ini. Kesimpulan pertama tadi, Abu Hurairah itu yang paling cerdas di antara semua sahabat Nabi. Kita tidak punya bukti bahwa Abu Hurairah itu yang paling cerdas.
Yang kita ketahui dari beberapa hadis, di antara sahabat Nabi yang paling cerdas adalah Ali bin Abi Thalib. Siti Aisyah ketika ditanya orang, siapa di antara sahabat Nabi itu yang paling cerdas? Siti Aisyah berkata, aqdana Ali bin Abi Thalib. Yang paling cerdas di antara kami tentang hukum agama adalah Ali bin Abi Thalib. Kita tidak dapat keterangan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling cerdas. Jadi kemungkinan yang pertama Abu Hurairah itu jenius, itu harus kita buang. Tidak punya bukti. Dengan kemungkinan yang kedua, dia banyak waktu belajar bersama Nabi. Tapi itu juga tertolak. Dia ini masuk Islam dalam perang Khaybar. Perang Khaybar itu kira-kira terjadi pada tahun ke-7 Hijrah. Dia masuk Islam pada perang Khaybar. Malah Abu Hurairah itu bercerita, aku masuk Islam li shibai batni. Aku masuk Islam untuk mengisi perutku, kata Abu Hurairah. Beliau ini orang miskin, datang dari satu daerah Daud, masuklah ke Madinah, kelaparan. Dia cari-cari orang. Di antara orang yang suka membantu Abu Hurairah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Karena itu dari Abu Hurairah banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan Ja'far bin Abi Thalib. Karena Ja'far itu yang suka bantu Abu Hurairah. Beliau tinggal di masjid karena tidak punya tempat. Jadi ada beranda masjid, disitulah Abu Hurairah itu tinggal. Sering kelaparan. Abu Hurairah itu sering mendatangi orang-orang bertamu tepat pada waktu makan. Lalu orang-orang mengadukan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memanggil dia, kata Rasulullah, sekiranya kamu pergi ke puncak gunung, lalu menyimpan kayu bakar di punggung kamu dan kamu jual di pasar, itu lebih baik bagi kamu daripada meminta-minta kepada orang. Tapi Abu Hurairah, dia belum tidak minta, cuma beliau bertamu aja. Cuma bertamunya dipilih waktu yang tepat. Kemudian Nabi memberikan nasihat juga, zur ghibban tazdad hubban. Kalau kamu berkunjung, berkunjunglah dalam waktu-waktu antara, gitu, waktu interval, supaya bertambah kecintaan orang kepadamu. Maksud Nabi, kalau berkunjung jangan terlalu sering, harus ada waktu antaranya, supaya nanti kecintaan orang bertambah kepadamu. Tapi Abu Hurairah itu tetap juga begitu. Akhirnya oleh Nabi dia disuruh ke Bahrain. Dia suruh menyertai satu kafilah menuju Bahrain. Sehingga kalau dihitung dengan kepergiannya ke Bahrain, dan beliau baru kembali lagi ke Madinah setelah Rasulullah wafat. Baru lagi kembali lagi ke Madinah. Jadi kalau dihitung sebetulnya Abu Hurairah itu hanya sempat bergaul dengan Nabi 1,5 tahun saja. 1,5 tahun saja. Dan dalam waktu 1,5 tahun itu, betul Abu Hurairah itu emang tinggal di masjid. Tapi yang tinggal di masjid waktu itu bukan hanya Abu Hurairah itu. Di situ juga ada Salman Al-Farisi, juga termasuk Ahlu Sufa. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis disebutkan puluhan itu sahabat yang tinggal di masjid, yang tidak ada kerja, yang diurus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi kenapa yang lain-lain itu tidak punya hadis sebanyak yang disampaikan Abu Hurairah? Lagi pula, sahabat seperti Ali bin Abi Thalib itu lebih sering bersama Rasulullah ketimbang Abu Hurairah. Karena dia keluarganya, karena dia menikah dengan putrinya, dan karena Rasulullah pun sering meluangkan waktu khusus untuk Ali bin Abi Thalib itu. Jadi mestinya Sayyidina Ali lebih banyak ketimbang Abu Hurairah. Abu Hurairah boleh jadi tidak sibuk dengan mencari nafkah, tapi beliau sibuk mencari makan. Jadi kadang-kadang waktunya juga terambil untuk mencari sebutir roti. Jadi kemungkinan kedua itu harus kita tolak juga. Kemungkinan yang ketiga, karomah itu, karena dia itu didoakan oleh Nabi jadi bisa hafal semua. Boleh jadi benar itu. Cuma anehnya, kenapa sahabat lain tidak ada yang mau meniru Abu Hurairah? Kan gampang saja tinggal menjulurkan serbannya. Kenapa di antara seluruh sahabat itu hanya Abu Hurairah saja yang mematuhi saran Nabi itu? Padahal itu yang ingin hafal hadis itu bukan hanya Abu Hurairah. Semua sahabat Nabi juga berlomba-lomba ingin menghafal hadis Nabi. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal 40 hadisku, ia dijamin masuk surga. Jadi tentu saja para sahabat berlomba-lomba akan ingin menghafal hadis. Dan caranya kan sederhana saja. Tinggal beli serban. Kalau Nabi bicara, serban diulurkan. Kalau perlu ada kutu, ambil kutu, simpan satu. Supaya dia jalan di atas
serban itu. Tapi ternyata tidak semua sahabat itu mengikuti itu. Hanya Abu Hurairah aja. Boleh jadi Abu Hurairah itu benar. Dia bisa menghafal karena doa Nabi dengan menjulurkan serban itu. Yang kita herankan, mengapa yang lain-lain tidak ikut, tidak menolak itu. Yang ketiga itu cuma heran aja. Yang keempat, Abu Hurairah itu punya banyak waktu untuk mengajar, sementara yang lain itu tidak. Itu juga kita ragukan, karena banyak sahabat itu yang kerjanya hanya mengajar, seperti Anas bin Malik, beliau juga mengajar. Siti Aisyah itu jadi tempat bertanya, beliau juga ngajar orang. Dan Siti Aisyah karena perempuan tentu lebih banyak waktu lagi. Abu Hurairah itu kan tadi pernah jadi gubernur di Madinah. Tentu dalam jabatannya sebagai gubernur dia juga mestinya kekurangan waktu kalau itu alasannya. Dan mestinya dia kalah sama istri-istri Nabi yang tidak pernah jadi gubernur itu istri. Dan mereka tentu punya waktu. Kemungkinan yang kelima saya tidak mau bicarakan karena itu menodai kehormatan sahabat Nabi. Itu suudon itu harus kita hilangkan. Ya itu Bu, untuk pertanyaan Ibu yang pendek, mohon maaf saya jawabnya terlalu panjang. Ustadz, pertanyaan saya adalah, saya agak bingung ini, bahwa seorang khalifah itu, apakah dia itu pada waktu itu juga menjadi imam? Saya kira fungsi imam dan fungsi khalifah itu agak lain ya, karena khalifah itu negara dan imam itu agama. Kalau begitu tidak semua khalifah itu adalah imam, begitu ya Ustaz. Lalu terhadap mereka para itu umat yang percaya pada imamnya, lalu terhadap khalifah bagaimana mereka itu? Karena imam mereka itu, ya itu adalah segalanya. Lalu terhadap khalifah mereka juga taat atau tidak? Hanya itu akan saya tanya. Sewaktu Sayyidina Ali itu menjadi khalifah keempat, bukan? Sesudahnya itu apakah khalifah yang menjadi imam itu yang menggantikan itu menjadi khalifah, Ustaz? Ya enggak. Oh tidak ya. Hanya itu yang akan saya tanyakan, itu bagaimana itu? Kalau kita bicara tentang sejarah Islam, kita harus berbicara tentang dua hal. Satu Dazain dan satu lagi Dazolen. Dazolen itu bagaimana seharusnya, dan Dazain itu bagaimana yang kemudian terjadi. Menurut Dazolen, menurut seharusnya, menurut sebaiknya, atau sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi, maka semua imam itu harus menjadi khalifah yang harus ditaati oleh kaum muslimin. Jadi sepeninggal Nabi itu, hendaknya yang menjadi khalifah itu adalah imam yang ditunjuk oleh Nabi. Itu Dazolen. Dazain dalam kenyataannya tidak. Dalam perjalanan sejarah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ketika Sayyidina Ali dan Ahlul Bait yang sibuk mengurus jenazah Nabi, beberapa orang sahabat berkumpul di sebuah balairung, di sebuah tempat pertemuan kira-kira 5 km dari kota Madinah. Itu tempat pertemuan dari keluarga Bani Sa'idah. Tempat pertemuan itu disebut Saqifah Bani Sa'idah. Wah, saya tidak akan menceritakan itu apa yang terjadi di situ, tapi pokoknya terjadilah perdebatan yang sangat ramai sehingga akhirnya Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Dibawa dia ke masjid. Lalu Umar membawa orang-orang yang waktu itu berkunjung ke pasar untuk datang juga ke masjid, berbaiat kepada Abu Bakar. Mirip seperti perayaan pengantin orang-orang Islami. Dan Ahlul Bait waktu itu sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahlul Bait tidak baiat kepada Abu Bakar waktu itu, tidak ikut berbaiat kepadanya, karena mereka merasa bahwa menurut Dazolen yang seharusnya mereka lah yang seharusnya menjadi khalifah. Itu peristiwanya banyak, karena sejak saat itu misalnya Rasulullah dulu pernah mewariskan kepada Sayyidah Fatimah tanah di Fadak, tapi begitu Abu Bakar berkuasa, tanah Fadak itu diambil oleh khalifah. Lalu Sayyidah Fatimah menuntut, ini warisan ayahku, ini untukku. Kata Abu Bakar, Nabi pernah bersabda, kami para nabi, nahnu ma'asyiral anbiya ma tarakna syai'an sadaqah.
Kami ini para nabi tidak meninggalkan sesuatu kecuali itu jadi sedekah. Jadi katanya ini sedekah ini. Diambillah tanah Fadak itu oleh Abu Bakar. Waktu itu Sayyidah Fatimah datang malah dengan rombongan Bani Hashim kepada Abu Bakar, menyampaikan khutbah yang sangat fasih. Ada kesimpulan khutbah Sayyidah Fatimah. Waktu itu antara lain kata Abu Bakar tetap bertahan bahwa Nabi itu tidak mewariskan apa-apa. Semua warisan Nabi itu menjadi sedekah. Lalu kata Sayyidah Fatimah, apakah engkau merasa lebih punya ilmu dalam agama dari putra paman Rasulullah? Putra paman Rasulullah itu maksudnya Sayyidina Ali. Kemudian tidakkah engkau baca di dalam Al-Quran, wa warisa Sulaiman Dawud, dan Sulaiman mewarisi Dawud. Sulaiman Nabi dan Dawud Nabi. Ternyata dalam Al-Quran itu mewariskan juga. Atau tidakkah engkau baca di dalam surat Maryam, kata Sayyidah Fatimah, ketika Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Tuhan anugerahkan kepadaku dari hadiratmu seorang wali, seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Itu Nabi juga, ternyata Nabi mewariskan. Kemudian Sayyidah Fatimah membacakan ayat tentang waris. Kalau seorang bapak meninggal dunia, maka itu dalam surat Al-Baqarah. Lalu kata Sayyidah Fatimah, apakah ayat ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin tapi tidak berlaku bagi ayahku? Jadi bahwa ayat Al-Quran ini hanya jadi petunjuk bagi orang Islam yang lain tapi tidak jadi petunjuk bagi ayahku. Dan Abu Bakar tidak bisa jawab. Abu Bakar tetap aja, ya soalnya Nabi pernah berkata bahwa apa yang beliau tinggalkan itu semua menjadi sedekah. Dan Sayyidah Fatimah minta saksi. Siapa itu saksinya? Mestinya Nabi itu mengatakan begitu kepada kami ini, kepada keluarganya yang berkepentingan. Kenapa hanya kepada Anda saja? Dia minta saksi. Siapa lagi lah yang pernah mendengar Nabi berkata begitu? Abu Bakar tidak bisa menunjukkan saksinya. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata, aku minta kalian bersaksi. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar sabda Nabi ini? Kemudian Sayyidah Fatimah membacakan hadis yang ada dalam Bukhari. Inna Fatimah bid'atu minni. Sesungguhnya Fatimah itu adalah belahannya waktu. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti hatiku. Dan siapa yang membuat ridho Fatimah, dia membuat ridho kepadaku. Adakah di antara kalian yang mendengar hadis ini? Semua berdiri. Mereka pernah mendengar hadis Nabi itu. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, saya minta kalian menyaksikan semua bahwa aku sakit hati karena Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar menyakiti hatiku. Dan setelah itu Sayyidah Fatimah pergi, Abu Bakar menangis juga sendirian. Beliau ingin minta maaf kepada Sayyidah Fatimah. Dan sampai akhir hayatnya Sayyidah Fatimah berpesan agar kalau nanti meninggal dunia, kuburannya dan jenazahnya hendaknya tidak diantar oleh Abu Bakar. Sehingga waktu Sayyidah Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali memakamkannya, mengebumikannya malam-malam. Kemudian beliau buat juga beberapa kuburan lainnya. Pagi-pagi ketika orang mau berziarah ke Sayyidah Fatimah, tidak tahu mana. Sampai sekarang makam Sayyidah Fatimah itu tidak tahu di sebelah mana sampai sekarang kalau kita ziarah ke sana itu. Tapi ketika ada banyak kuburan gitu, orang-orang kemudian udah kita gali aja setiap kubur untuk kita ketahui mana kuburan Fatimah. Sayyidina Ali waktu itu yang berapa lama ini tidak marah, beliau marah dan cabut pedangnya. Sayyidina Ali malah berkata begini, siapa yang anak-anaknya mau saya yatimkan dan istri-istrinya mau saya jandakan? Sayyidina Ali, ada bagus itu ucapannya dalam bahasa Arab. Maksudnya yang mau dibunuh itu ada. Jadi bercerita banyak tentang itu ya. Tapi maksud saya ini yang dasolen itu tidak terwujud di dalam dasain. Kemudian sesudah Abu Bakar yang menjadi khalifah adalah Umar, juga bukan seorang imam. Juga sesudah Umar adalah Utsman, juga bukan seorang. Baru kemudian pada Sayyidina Ali, khalifah dan imamah itu bergabung lagi. Setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, dilanjutkan oleh Hasan, putranya. Waktu itu imamah dan khilafah bergabung. Cuma waktu itu terjadi pertempuran demi pertempuran, sampai akhirnya Imam Hasan membuat perjanjian dengan Muawiyah, dan yang berkuasa kemudian Muawiyah. Muawiyah sudah jelas, dia bukan khalifah juga bukan imam.
Dan seterusnya itulah perjalanan sejarah itu sampai sekarang. Jadi katanya perjalanan umat Islam itu sebetulnya perjuangan untuk mempertemukan Basain dengan Dagolen, supaya yang kita kehendaki itu sama dengan yang terjadi. Kita juga di Indonesia juga tidak yang kita kehendaki itu yang terjadi. Sebab kalau yang dikehendaki itu yang terjadi, tidak diperlukan lagi perjuangan lagi. Udah berhenti aja, udah tercapai kok. Justru karena yang kita kehendaki belum sama dengan yang sedang terjadi, karena Dagolen tidak sama dengan Basain, dan Solon wir kampen. Jadi kita harus terus berjuang sampai akhir. Dan sekarang ini ya. Pertanyaan pribadi pada Pak Jalar, S3-nya politik, Wow. S2-nya sosiologi, S1-nya Komunikasi. komunikasi. Nah, yang Bapak sampaikan pada kita di sini adalah pengetahuan Abang. S4. Ya, sebetulnya sekarang ini es lilin gitu. Tapi betul Bapak itu, sebetulnya Bapak dan Ibu-ibu jangan terlalu percaya juga apa yang saya sampaikan, karena berdasarkan latar belakang pendidikan saya tadi. S1 saya komunikasi, S2 saya sebetulnya gabungan itu double major antara psikologi sosial dengan statistik, penelitian lah, untuk penelitian. Dan S3 saya politik. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis itu. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak jangan menerima apa yang saya sampaikan itu begitu saja. Harus juga diselidiki lebih lanjut. Mungkin karena saya sarjana komunikasi, maka saya jadi pintar mengukir. Jadi yang salah jadi kelihatan betul, yang betul jadi kelihatan salah. Atau karena saya sarjana politik, jadi mesti ada kepentingan politik di balik itu. Patut dicurigai. Karena itu ceklah, seperti tadi kitab-kitab cek dan recheck, periksa hadis-hadis itu apa benar itu ada di dalam hadis-hadis itu. Dan boleh jadi ibu-ibu dan bapak bagus juga tanyakan kepada ulama yang lain. Pak, ini ada penafsiran begini kok baru saya dengar, tanya kepada yang lain supaya tidak ikut tersesat. Ini kita ingin mengakhiri ini dengan menyampaikan doa pertama-tama kepada saudara-saudara kita, karim kerabat kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kita. Yang kedua, kita sampaikan juga doa ini buat siapa saja di antara keluarga kita atau orang yang dekat dengan kita yang sedang menderita musibah atau sedang sakit, khususnya kita ini kepada Bapak Murdiono yang sedang diopnam di rumah sakit. Umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang mendapat musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka kesabaran dan memberikan pahala yang besar atas kesabaran mereka. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitit thayyibin at-tahirin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Shaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatuh. Subhana man la ya'khudhu ahla al-ardi bi'alwanil 'adab. Subhana ra'ufur rahim. Allahumma ij'al lana fi qulubina nuran wa basara wa fahman wa 'ilma, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala an-nura fi absarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina was salamata fi anfusina wa sa'ata fi arzaqina wa syukra laka abadan ma abqaitana.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.